Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zida Farida Zulfa, NIM 12310193020 dari kelas Katalogisasi 3A Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Tulungagung. Di sini kita akan belajar mengenai pembuatan katalog manual sederhana. Yuk disimak penjelasannya. Sebelumnya, katalog itu apa sih? Katalog adalah suatu susunan data mengenai bahan pustaka yang ada di perpustakaan yang disusun untuk memudahkan proses temu kembali informasi. Nah, katalog ini hasil atau produknya, sedangkan prosesnya disebut katalogisasi. Katalogisasi didasarkan pada Anglo-American Cataloging Rules Second Edition atau AACR 2 dan International Standard Book Description atau ISBD. Aturan AACR 2 terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian 1, deskripsi, membahas tentang aturan penulisan bibliografi, dan bagian 2, tajuk, judul seragam, dan rujukan, membahas tentang aturan titik temu dan bentuk tajuk. Sedangkan aturan ISBD terbagi menjadi 8 daerah, yakni daerah judul dan pernyataan tanggung jawab, edisi, data khusus, penerbitan dan distribusi, deskripsi fisik, judul seri, catatan, dan penomoran. Nah, dalam kartu katalog terdapat beberapa unsur yang perlu ditandai, yakni nomor panggil, tajuk entry utama, entry tambahan, dan tajuk entry tambahan. Nomor panggil berisi nomor klasifikasi yang didasarkan pada Dewey Decimal Classification atau DDC. 3 huruf pertama nama keluarga pengarang dan huruf pertama judul. Namun kita tidak akan membahas sampai tahap ini karena tidak masuk dalam mata kuliah katalogisasi ini. Selanjutnya, tajuk entry utama biasanya berisi nama pengarang atau judul. Entry utama berisi deskripsi bibliografi berdasarkan 8 daerah deskripsi ISBD. Entry tambahan berisi data yang lebih ringkas dari entry utama. Biasanya berisi nama pengarang atau editor, judul, dan subjek. Tajuk entry tambahan biasanya menyesuaikan jenis katalog, apakah katalog subjek, nama pengarang, atau judul. Selain itu, ada beberapa aturan untuk menentukan tajuk entry utama dan entry tambahan, yakni 1. Karya pengarang tunggal. Tajuk entry utamanya berisi nama pengarang, entry utamanya kosong, maksudnya hanya judul dan subjek. Yang kedua, karya pengarang ganda, terbagi menjadi 3 bagian lagi, yakni pengarang ganda dengan pengarang utama. Tajuk entry utama adalah pengarang utama, entry tambahannya pengarang pembantu yang disebut pertama kali. Yang kedua, pengarang 3 orang. Tajuk entry utama, pengarang pertama yang disebut, entry tambahannya 2 pengarang lainnya. Pengarang lebih dari 3 orang. Tajuk entry utama, judul, entry tambahannya, pengarang pertama yang disebut. Kemudian yang ketiga, karya pengarang kumpulan atau antologi. Tajuk entry utama adalah judul, entry tambahannya adalah editor atau penyenting. Yang keempat, karya campuran, yakni terjemahan. Tajuk entry utama adalah pengarang asli, entry tambahan adalah penerjemah. Kebalikannya, saduran atau ringkasan atau uraian, tajuk entry utamanya adalah penyadur, entry tambahannya adalah pengarang asli. Nah, kita sudah membahas sedikit materi umum mengenai katalogisasi. Yuk kita lanjut ke praktek pembuatan katalog manual. Pertama, siapkan buku yang akan dikatalogisasi dan kertas karton dengan ukuran 12,5 cm x 7,5 cm. Kemudian kumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai 8 daerah deskripsi ISBD. Informasi ini bisa didapatkan di bagian sampul buku atau halaman judul. Berikut adalah buku yang saya gunakan. Kemudian ini adalah informasi yang telah saya kumpulkan dari halaman judul. Daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Judul Manajemen Perpustakaan, penanggung jawab Priyono Darmono. Daerah edisi cetakan 1. Daerah data khusus kosong karena bukan merupakan koleksi khusus.
Daerah penerbitan dan distribusi, penerbit, Bumi Aksara, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2018. Daerah deskripsi fisik, jumlah halaman 8 halaman Romawi dan 132 halaman numerik. Ilustrasi ada. Ukuran buku 14,5 cm dikali 20,5 cm. Daerah judul seri kosong karena bukan merupakan koleksi berseri. Daerah catatan kosong, daerah penomoran, ISBN 978 602 217 704 3. Kemudian, susun informasi yang ada ke dalam kartu katalog. Pertama, tentukan tajuk entry utama. Karena merupakan karya pengarang tunggal, maka tajuk entry utamanya adalah nama pengarang. Penulisannya dibalik, nama keluarga ditulis di awal, jadi Darmanto, Priyono. Kemudian menentukan entry utama, yaitu bibliografi sesuai 8 daerah ISBD. Karena kita menggunakan katalog berparagraf, maka akan diawali dengan 5 spasi jika diketik, atau 5 ketukan huruf jika ditulis tangan. Perlu diketahui, setiap tanda di bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Pertama, daerah judul dan penanggung jawab. Judulnya Manajemen Perpustakaan, garing Priyono Darmanto. Garing di sini menunjukkan penanggung jawab. Titik strip memisahkan daerah satu dengan daerah yang lain. Daerah selanjutnya yaitu daerah edisi, yaitu cetakan 1. Kemudian daerah data khusus kita lewati. Selanjutnya daerah penerbitan dan distribusi, yaitu Jakarta, titik 2, Bumi Aksara, 2018. Titik 2 menunjukkan nama penerbit dan koma menunjukkan tahun terbit. Baris selanjutnya adalah daerah deskripsi fisik, yaitu 8 halaman Romawi dan 132 halaman numerik. Titik, spasi, titik 2, ilustrasi, titik, spasi, titik koma, spasi, 14,5 cm kali 20,5 cm. Titik, spasi, titik 2 menunjukkan ilustrasi. Titik, spasi, titik koma menunjukkan ukuran buku. Selanjutnya daerah judul seri kita lewati, daerah catatan kita lewati. Baris selanjutnya adalah daerah penomoran, ISBN 978 strip 602 strip 217 strip 704 strip 3. Selanjutnya penentuan entry tambahan. Karena merupakan karya pengarang tunggal, maka entry tambahan hanya judul dan subjek. Subjeknya adalah perpustakaan, diawali dengan angka numerik, dan judulnya Manajemen Perpustakaan, diawali angka Romawi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.